Net profit 74 juta hanya dalam waktu 12 hari dan budget iklannya hanya habis 8,8 juta. Sounds too good to be true, tapi ini memang beneran. No bogus. Ini adalah hasil konsultasi Mas Najmi dengan aku ya, selama baru 3 kali, karena totalnya 4 kali. Yang 4 kalinya besok. Nah, ini kita mau bahas dulu ya, bagaimana prosesnya selama konsultasi, sebelumnya kayak gimana, lalu setelah konsultasi kayak gimana, dan juga insight-insightnya buat kita semua agar kita semua bisa lebih maju ya. Lebih pentingnya lagi supaya kalian tuh iklannya nggak kayak dukun. Nah, kayak apa pembahasannya? Kita akan bahas di sesi di video ini, yaitu sesi Bredel Digital Marketing. Seperti apa pembahasannya? Intronya mau lewat dulu cuy. Seperti intronya tadi ya, ini beneran no bokis ya. Nanti aku akan tunjukkan juga hasil di dashboardnya. Tapi sebelumnya aku mau nunjukin dulu hasil laporan data iklannya dan penjualannya di Google Sheet. Jadi kalau konsultasi dengan aku, dengan Fusik gitu, kita bikin semacam laporan yang itu kita bisa tracking penjualan yang baik terjadi di website maupun yang terjadi di luar website. Nah, kayak gimana hasilnya? Udah pada penasaran kan? Nah, kita akan simak. Tapi sebelumnya, video ini mau aku breakdown menjadi 3 ya. Jadi di bagian pertama, kita akan mengetahui nantinya dampaknya kalau kalian itu sebagai advertiser, tetapi iklannya itu nggak karu-karuan, seperti dukun ya. Itu dampaknya akan sangat-sangat parah. Terus yang kedua, ketika sudah menjadi advertiser yang proporsional, nanti kalian bisa memunculkan produk yang winning. Karena mungkin produknya tuh winning, tapi karena advertisernya itu nggak karu-karuan, jadi nggak winning. Belepotan. Terus yang ketiga, itu nantinya setelah tadi advertising udah winning, produk yang winning, nah jadilah kita mempunyai winning campaign. Oke, kita akan langsung mulai aja pembahasannya. Karena di hari pertama ini, hari pertama konsultasi itu belum ada perkembangan yang signifikan, jadi belum aku share screen-nya dulu ya. Jadi just my face aja dulu. Jadi di hari pertama, tanggal 15 Desember 2020, kita pertama kali Zoom, oke? Pada hari itu Mas Najmi itu memang setelah aku lihat dashboardnya, iklannya itu nggak karu-karuan. Mungkin sebagian besar dari kalian seperti itu. Jadi, belum mengetahui bagaimana cara menggunakan ABO maupun CBO yang benar. ABO itu kan adset. Budgetnya ada di bagian adset. Kalau CBO, berarti kan budgetnya ada di level CBO gitu. Nah, misal kalau kalian punya punya budget 100.000 gitu. Nah, kalau di dalam asetnya ada 2, berarti kan itu dibagi untuk 2 aset tersebut gitu. Nah, di penggunaan ABO dan CBO ini, di awalnya Mas Najmi ini nggak proporsional. Misal gini, di dalam satu adset, dalam satu campaign CBO itu katakanlah ada 5 gitu, tapi budgetnya cuma 75.000 gitu. Nah, itu kan jadi susah ngangkat ya, karena ya tidak proporsional. Kalau bisa kan diusahakan dalam satu adset itu minimal teralokasikan minimal 50.000 sampai 100.000. Itu kalau misal 50.000 ya, itu kalau misal cuman ada satu konten iklan. 50.000 pun kalau aku bilang untuk sekarang itu sangat-sangat kurang. Minimal lah 100.000 ya untuk satu adset gitu. Terus juga Mas Najmi ini belum mempunyai KPI. Jadi kalau ngiklan dia bilang boncos atau enggak itu nggak ada patokannya ya. Ini ngiklan super ala dukun banget lah. Karena mungkin kalau kalian ada yang sebagai seorang digital marketer di sebuah perusahaan, pasti di perusahaan tersebut itu sudah punya patokan. Kalau lead-nya itu atau cost per purchase-nya itu nanti kamu harus lihat jangan sampai melampaui angka ini ya. Nah, itu karena memang udah dalam perusahaan pasti udah ada seperti itu ya. Atau KPI itu sebetulnya singkatannya kepanjangannya itu Key Performance Indicator ya. Itu pasti ada seperti itu. Nah, ini Mas Najmi belum ada. Jadi ngomongin boncos atau enggak tuh enggak jelas patokannya gitu ya. Terus di sini juga dia masih bingung mau pakai websitenya yang tuh full atau cuman langsung ke WA. Tapi setelah kita diskusi, tak kasih masukan ya mending coba aja Mas keduanya. Jadi landing page-nya kan di halaman produk gitu ya. Itu dia ada 2 tombol, yang satu dia masuk ke website dan yang satunya dia masuk ke dalam WA.
gitu. Nah, akhirnya dia milih seperti itu. Ya pokoknya intinya secara overall ngiklannya masih acak adut, bahkan ada campaign yang isinya tuh adset yang tuh ketika diklik optimalisasinya itu dia nggak ada optimalisasinya karena ketika diklik dia langsung ke WA. Wah pokoknya itu asal-asalan begitu ya. Nah setelah aku breakdown ya apa aja masalahnya, aku lihat gitu, ya udah berarti ini yang harus Mas perbaiki gitu ya. Terus akhirnya di pertemuan yang kedua di tanggal 24 Desember, nah ini karena udah ada hasilnya, aku akan share screen. Nah, setelah tadi Mas Natsmi sudah aku benarkan ya, cara yang iklannya yang benar, yang proporsional. Lalu tanggal 24 Desember itu laporan hasil iklan ya. Setelah dijalankan iklannya, padahal di awalnya itu aku agak ragu. Mas beneran Mas, ini kok laba kotor produknya itu kok di bawah 100.000, padahal kan kita biasanya kalau iklan menggunakan platform Facebook maupun Instagram itu kan kalau bisa di atas 100.000 gitu. Tapi ternyata ini adalah produk gurih winning yang terpendam. Ini kita bisa lihat ternyata dengan total ngiklan 3,9 juta ya dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Desember 2020 itu bisa mendapatkan net profit ya, bukan omset, di angka 28.578.637. Berarti perbandingannya dengan ad cost-nya adalah 7,18. Super sekali. Kalau kita lihat dari omsetnya, coba ya. Di omsetnya dia mendapatkan 37.270.000. Laba kotor totalnya ada di angka 32.560, 32 juta. Ini super sekali. Nah ini ROAS-nya ya, perbandingannya ad cost dengan omsetnya itu ada di angka 9,36. Yang lebih mencengangkan lagi, ini full transfer ya. Nggak ada yang namanya COD. Kok bisa? Ya, ini karena selain tadi produknya winning, diminati oleh pasar. Nah, diminati oleh pasar tuh karena memang ini itu gini, analoginya ya. Analogikanya seperti ini. Ada gula, kamu tahu di lantai, itu pasti semut akan datang. Ya, ini produknya seperti itu. Dan tadi ya, baik lagi, kenapa kok ini bisa full transfer? Karena sudah memiliki brand. Jadi produknya itu brandnya udah lumayan bagus, bukan brand yang gede banget sih, tapi minimal dia punya identitas gitu. Jadi ketika orang beli, ini ternyata, karena ini kan belinya kan nggak cuma di website doang, dia ada juga yang di Shopee, Tokopedia, terus juga di Chat gitu ya. Nah ini kok bisa di Shopee sama Tokopedia banyak, karena sudah punya brand. Jadi ketika mereka searching di marketplace, itu nyarinya si brand ini gitu. Jadi ini sangat-sangat mendukung dan meningkatkan conversion, oke? Nah, ini berarti ya udah terbukti bahwa ternyata ketika tadi di awal kan di pembahasan yang pertama, kalau advertisernya itu nggak waras, nggak benar, iklannya masih kayak dukun, itu konsekuensinya adalah datanya yang dihasilkan akan jelek ya. Tapi kalau sudah menjadi advertiser yang winning, ternyata produk winningnya bisa jadi ketahuan. Karena itu tadi, ternyata memang produknya itu sangat gurih di pasaran. Jadi syaratnya kita bisa tahu ini produk winning atau tidak, tentu dites. Tapi syaratnya lagi adalah advertisernya harus winning terlebih dahulu. Oke, next kita ada di pembahasan masih yang sama ya. Jadi ini tanggal 6 Desember 2020 itu laporan yang kesekian kali itu. Jadi oh, sorry guys, ini bukan 6 Desember 2020, ini 6 Januari ya. Ya. Jadi di 6 Januari 2021 ini laporan hasil iklan di pertemuan yang ketiga itu sudah habis 8,8 juta. Ya, berarti kan 12 hari ya ini laporannya. Itu dapat net profit 74.565.771 seperti yang udah aku omongin di intro awal, dan perbandingannya ad cost ratio-nya dengan net profit-nya itu adalah 8,43. Jadi ini tuh dikalikan 8,43 ya, jadi ketemunya sekian. Terus ROAS-nya itu di angka 10,88. Nah, kalau kita bandingin dengan awal yang tadi,
itu dia ada peningkatan sekitar 1-an ya. Ini 7,18, ini adalah 8,43. Ini ROAS-nya itu 9,36, terus ini 10,88. Kok bisa? Karena di sini dia sudah mulai memperbanyak menggunakan LTV lalu dijadikan lookalike ya. Ini kalau kita lihat total revenue-nya sama gross-nya ya hasilnya seperti inilah. Dan ini sama juga penjualannya ada di Shopee, Tokopedia, sama di WooCommerce atau di WordPress-nya, di websitenya, terus juga ada di WhatsApp. Nah ini kan hasilnya seperti ini ya. Kita mau lihat juga dashboard-nya, dan itu ketika kita lihat dashboard berarti kita sudah masuk ke pembahasan winning campaign gitu ya. Nah kita akan langsung lihat aja ke dashboard-nya. Ini kita sudah masuk di dashboard-nya ya, tapi tentu ini tidak semuanya aku share ya. Ada bagian-bagian tertentu yang memang harus aku blok, nggak aku share karena itu bagiannya sangat sensitif. Ini kita cuma mau lihat aja bahwa ini memang beneran campaign yang dijalankan, bukan data yang aku reka-reka. Ini kalau aku refresh, ya beneran refresh ya. Nah di sini kita bisa lihat di sini cuma ada satu campaign yang berjalan. Jadi ini ad account-nya ada 2. Ya ini ad account yang pertama, jadi ini sempat kena disable gitu, tapi karena dia iklannya waras sih, nggak neko-neko gitu, jadi dan dia punya brand, jadi ini dia langgeng gitu. So kita lihat di sini ada 60 purchase ya di dalam campaign ini, dan ini beneran purchase di dalam website. So kita lihat ya dari CTR klik-kliknya ya lumayan di angka 1% gitu. Nah ini di sini purchase conversion value-nya sekian, ROAS-nya sekian ya, offline conversion sekian. Jadi ini dia conversion yang terjadi di luar website dia upload lagi. Nah ini hasilnya sekian gitu. Nah ini baru dari satu ad account ya. Kita mau lihat juga di ad account yang selanjutnya. Ini yang hasilnya yang cukup lumayan berbasis. Nah di sini kita lihat ini tentu ya masih aku blok ya di bagian kirinya. Nah ini ada yang aktif sekarang ada 2. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah dari CTR linknya kalau di bagian campaign-nya ya lumayan tinggi ya. Ini ada yang di angka 2,19%, tapi ini di level campaign ya, harap diingat. Nah ini kita mau lihat laporan ke semuanya di campaign ini. Ada yang sampai ROAS-nya itu di angka 9,86. Ini nggak gila banget kan? Ini gila sih, bukan nggak gila lagi. Ini memang gila. Nah ini purchase conversion value-nya 79 juta ya, di websitenya sekian, di offline-nya sekian gitu. Nah ini cost per unit-nya sekian ya, jadi per satunya sekian. Nah ini ROAS-nya ada di angka 9,86 di campaign ini. Kalau kita masuk, nah ini lebih gila lagi ya. Jangan ngiri ya, kita ambil pelajarannya aja. Nah kita bisa lihat, ini dia menggunakan custom list tadi ya, si LTV tadi itu dijadikan lookalike. Nah ini CPM-nya lumayan CPM-nya lumayan murah juga tuh. Secara linknya sekian ini, jadi dari gambar dia nggak ada masalah sama sekali, bisa kita lihat. Nah ini ada yang ROAS-nya sampai 2 padahal ya, sampai di angka 10. Nah totalnya di 9,88 ini. Bisa kalian lihat purchase conversion value-nya sekian, website yang kalau di website sekian, di offline sekian, cost per unitnya sekian. Ini sungguh di luar dugaan. Ternyata produk di bawah 100.000 keuntungannya masih juga bisa profit banget malah di menggunakan Facebook maupun Instagram. Tapi syaratnya itu adalah dicoba ya. Barangkali memang itu produknya winning ya. Kalau kita lihat lagi ya di yang sini, sama juga ini. Nah, kalian ada yang penasaran sih. Ini kan di level asset, kalau di level ad gimana? Coba kita lihat tapi dengan di blog ya. Nah, ini kita bisa lihat ternyata di gambar kualitas konten iklannya itu juga ya lumayan lah, nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek banget ya. Cuman memang produknya itu memang sangat-sangat diminati oleh pasar. Seperti kita bisa lihat bahwa kalau advertisenya sudah winning, terus produknya winning, dampaknya adalah campaign kamu akan ikutan winning seperti ini ya. Tapi syaratnya sumbernya dulu ya, advertisernya kita sendiri itu harus winning dulu. Baru setelah itu produknya winning, lalu kita bisa lihat campaignnya juga ikutan winning. Dan di sini juga terbukti bahwa ada orang-orang Indonesia banyak yang bilang, oh nggak mungkin orang Indonesia bisa beli di website. Ternyata juga bisa juga beli di website. Ini websitenya dia juga menggunakan payment gateway ya, dari Midtrans sama Duitku kalau nggak salah juga ya. Jadi bisa dipertimbangkan juga kalian.
Ini adalah konsultasi di hari terakhir. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di tanggal 6 sampai 14 Januari, Mas Najmi ini menjalankan lagi iklannya. Ya tentulah iklan dijalankan terus ya. Dengan ad cost-nya setelah tambah juga dengan pajaknya adalah 13 juta sekian, ini hampir 14 juta. Terus dapat omsetnya adalah 108 jutaan ini. Terus total gross-nya atau laba kotornya adalah 90 jutaan, hampir 91 juta. Net profit-nya setelah dikurangin biaya iklan adalah 76 juta 800 sekian gitu ya. Ya memang kalau dibandingkan kemarin ini ada penurunan ya ad cost ratio dengan net profit-nya, tetapi masih untung. ROAS-nya di angka 7,7, kalau kemarin di angka 10. Tapi ini angkanya sudah cukup bombastis ya, mengingat harga produknya hanya di bawah 100.000. Nah, untuk detailnya seperti ini ya, tetap masih ada di Shopee, Tokopedia, juga di websitenya, dan juga ada di WhatsApp, begitu. Nah, ini kalau kita totalkan selama konsultasi, Mas Najmi ini sudah menghabiskan biaya iklan 26.700 sekian ini. Lalu untuk total revenue-nya atau omsetnya yang dihasilkan dari biaya iklan segitu itu 241.860 juta. Terus gross profit-nya atau laba kotornya itu di angka 206.826.000. Terus profitnya setelah dipotong biaya iklan itu 180 jutaan. Terus kalau kita mau dikurangin juga dengan biaya karyawannya dalam sebulan itu biaya karyawannya ada 11 juta. Ya begitu. Tapi ini hasil ini itu belum 100% akurat karena ternyata hasil dari ngiklannya ini itu bukan hanya berdampak aja pada produk yang diiklankan di iklan ini, tetapi juga berdampak pada produk-produk lain yang ditaruh di marketplace-nya Mas Najmi ini dan mbaknya ini. Ini kan bisnisnya mbaknya soalnya. Oke ya, ini adalah hasil terakhir dari konsultasinya. Dan seperti aku bilang, kalau ada tambahan pasti akan aku tambahkan begini. Dan nantinya juga akan aku upload juga bagaimana testingnya dari Mas Najmi supaya kita bisa tahu ya dari sudut pandangnya Mas Najmi. Kesimpulannya adalah itu tadi, jadilah advertiser yang winning, terus nanti akan bakal ketemu produknya yang winning, karena bisa aja produk kalian itu bagus, cuman kalian aja ngiklannya nggak bener gitu. Terus nanti akan ketemu winning campaign. Nah, buat kalian yang memang kepingin untuk mengikuti konsultasi seperti ini, itu kalian bisa mendaftar ya. Ini semoga aja ketika video ini aku publish, aku upload di YouTube itu sudah terbuka ya slot konsultasi. Itu kalian bisa daftar aja, linknya ada di bawah ya. Setiap bulan itu yang mendaftar akan dibatasi hanya 5 orang aja, jadi supaya bisa lebih intens gitu one-on-one-nya gitu. Dan tentunya ada syarat-syaratnya yaitu kalian itu harus sudah memiliki Facebook Business Manager atau account-nya udah bisa digunakan langsung, jadi bukan yang fresh setup gitu. Terus website sudah terpasang pixel dengan benar karena itu bukan menjadi pembahasan kita. Terus yang keempat adalah konten iklan ya, konten iklan juga harus yang udah ready gitu. Terus yang kelima, please jangan menggunakan uang dapur ya. Jadi kalian harus punya uang yang itu memang disediakan untuk ini. Jadi bukan kayak, itu bukan cara untuk cepat kaya gitu ya. Karena ketika mengikuti konsultasi ini, kalian harus ngiklan lagi dan nantinya hasilnya itu juga bisa nggak untung ya. Namanya juga bisnis ya. Jadi bisa untung, bisa nggak. Jadi harap dijadikan pertimbangan. Dan one last thing ya, please kalau bukan orang yang serius, bukan orang yang suka dengan tugas-tugas, mending kalian jangan ngikut ya. Karena udah ada beberapa orang yang ketika ditungguin untuk pertemuan berikutnya itu malah ngilang. Nah itu kan eman-eman banget ya waktu aku buat nunggu dan uang kalian gitu. Jadi jangan. Jadi buat yang serius aja. Itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Silakan diambillah insight-insightnya begitu. Oke, itu aja. Kalau ada salah kata mohon maaf. See you again in the next video. May you all live in prosperity.